dan selamat malam Shalom. Perkenalkan, nama saya Sion Novela Elizabeth Hupuring dengan NIM A1A223030, program studi 1 Kebidanan, kelas A, angkatan 2023, Fakultas Perawatan Kebidanan, Universitas Negeri Makassar, tahun ajaran 2023-2024. Di sini saya akan mereview materi dengan judul materi Implementasi Humaniora dalam Ilmu Kesehatan. Sebelum saya masuk pada materi, perlu kita tahu apa itu humaniora. Jadi, humaniora adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek-aspek kemanusiaan seperti sejarah, sastra, filosofi, budaya, dan seni. Ini adalah bidang yang memungkinkan kita untuk memahami warisan budaya manusia serta pengaruh terhadap masyarakat dan individu. Ilmu humaniora juga sangat berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu sosial, ilmu filsafat, ilmu teologi, ilmu sosiologi, dan ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan humaniora. Saya masuk aja pada materinya, yaitu implementasi humaniora dalam ilmu kesehatan. Humaniora dalam ilmu kesehatan sangat penting. Kenapa? Karena humaniora melibatkan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek sosial, budaya, dan psikologi dalam praktik media dan pelayanan kesehatan. Ada beberapa hal yang melibatkan humaniora dalam ilmu kesehatan. Yang pertama, pendekatan holistik. Pendekatan holistik yaitu memahami bahwa kesehatan bukan hanya tentang penyakit fisik, tetapi juga tentang kesejahteraan sosial, emosional, dan psikologis. Kedua, kesadaran budaya. Kesadaran budaya yaitu memperhatikan keragaman budaya dalam masyarakat dan bagaimana hal ini mempengaruhi prinsip keyakinan dalam praktik kesehatan. Yang ketiga, berkomunikasi yang sensitif. Berkomunikasi yang sensitif yaitu berkomunikasi dengan pasien dengan empati dan kepekaan terhadap perasaan dan kebutuhan mereka, serta memahami peran budaya dalam interaksi tersebut. Yang keempat, penelitian dan pendidikan. Penelitian dan pendidikan yaitu memasukkan aspek humaniora dalam penelitian dan kurikulum pendidikan untuk melatih tenaga kesehatan yang lebih menyeluruh dan sensitif secara sosial dan budaya. Yang kelima atau yang terakhir, pengembangan kebijakan. Pengembangan kebijakan yaitu membuat kebijakan kesehatan yang mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya, dan etika dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan. Ya, saya akan menambahkan materi mengenai implementasi humaniora dalam kehidupan sehari-hari. Humaniora sering dianggap sebagai ilmu yang terlalu teoritis dan jauh dari kehidupan praktik sehari-hari. Padahal sebenarnya ilmu humaniora banyak memberi manfaat dan diterapkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Berikut ini beberapa contoh penerapan humaniora dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berkomunikasi menggunakan bahasa. Keterampilan berbahasa merupakan salah satu hal mendasar yang kita pelajari dari humaniora. Setiap hari kita menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan, untuk berkomunikasi dengan orang lain.
mulai dari menyapa tetangga, berbicara di telepon, hingga menulis surat di dinas atau kantor. Semua itu memanfaatkan ilmu bahasa dan sastra yang telah kita pelajari. Yang kedua, menerapkan etika dan nilai-nilai. Humaniora mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kasih sayang, kerja keras, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini kita terapkan sehari-hari dalam berinteraksi dengan orang lain maupun bekerja. Misalnya, datang tepat waktu, tidak berkata kasar, membantu orang lain, hingga menepati janji. Ini semua menerapkan etika dan nilai kemanusiaan dari humaniora. Yang ketiga, melestarikan budaya dan tradisi. Kita bisa turut melestarikan budaya dan tradisi leluhur seperti memakai pakaian adat, menarikan tarian daerah, atau membuat kuliner tradisional. Ini adalah wujud nyata dari mempelajari sejarah dan kebudayaan melalui humaniora agar tidak punah dimakan zaman. Yang keempat, menulis dan menikmati karya sastra. Banyak orang menikmati sastra dengan membaca buku fiksi, novel, cerpen, puisi, atau menulis jurnal sehari-hari. Hal tersebut adalah penerapan langsung dari ilmu sastra yang mempelajari apresiasi dan ekspresi melalui bahasa. Menulis juga dapat menjadi hobi atau pelarian dan rutinitas sehari-hari. Yang kelima, menghadapi masalah dengan bijaksana. Humaniora, terutama filsafat, membuat kita lebih bijaksana dalam memecahkan masalah dan menyikapi hidup. Daripada bersikap emosional, kita belajar tentang berpikir rasional dan menganalisis akar permasalahan. Filsafat membantu kita mengambil keputusan atau sikap yang tepat dan beretika di saat menghadapi masalah, menghargai perbedaan dan keragaman. Humaniora mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan suku, agama, dan pandangan hidup orang lain. Kita belajar bersikap toleran dan berusaha memahami latar belakang yang membentuk sudut pandang seseorang. Ini sangat penting untuk menciptakan kerukunan dalam masyarakat majemuk. Itu saja materi yang saya review. Semoga materi yang saya review bisa bermanfaat untuk kami sebagai tenaga kesehatan dan orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Shalom.